Kenapa bisa sampai sejarahnya belok banget ke arah sini, Be? Wah, kalau kita bicara itu masuk ke ranah politik, kalau menurut saya memang para penulis kerajaan, para penulis sejarah yang diawali dengan dua tokoh, yaitu yang satu orang Yahudi Hungari, George Quedes, George Quedes yang lahir 1886, yang pernah ke sini, dan Purbacaraka, dua-duanya memang sudah merencanakan itu. Yang harus dibesarkan dalam sejarah Indonesia adalah Hindu dan Buddha. Islam singkirkan. Padahal kalau kita pinpoint, klarifikasi, ini kita mana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue sama Babe Ridwan Saidi. Gue mau tanya hal yang penting menurut gue, karena di video sebelumnya Babe pernah ungkapkan bahwa Majapahit itu adalah kerajaan Islam. Nah, sesuai dengan permintaan teman-teman di kolom komentar yang kemarin, gue mau coba ungkap lebih dalam mengenai kerajaan Majapahit ini, guys. Nah, kerajaan Majapahit itu sebenarnya kerajaan apa, Be? Ini yang perlu mungkin Babe kan sering ungkapkan bahwa Majapahit itu ternyata tidak sebesar itu. Iya. Ya kan, Be, tidak sebesar dengan seperti apa yang kita pelajari di sekolah-sekolah gitu, Be. Iya, iya. Dan yang kita tahu Majapahit itu pun kerajaan Hindu-Buddha, Be. Dikesankan begitu. Iya. Kok dari mana dasarnya dia itu jadi kerajaan Islam, Be? Begini ya, yang kalau mendudukan itu pertama Majapahit itu berdiri 1309, abad 14. Pada abad 14 itu berdiri kerajaan-kerajaan Islam, misalnya kerajaan Aru di Sumatera Timur, itu yang pertama, abad 14. Ya, kita tahu bahwa Majapahit itu berdiri 1309 pada abad 14. Jadi pada abad 14 itu ada berdiri di Sumatera Timur kesultanan atau kerajaan yang pertama, yaitu kerajaan Aru atau Haru, ya kan? Lalu kerajaan Kutai Kartanegara juga abad 14. Di abad-abad itu semuanya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, kita lihat kembali kepada Majapahit, bukan saja soal genre yang sama-sama abad 14, tapi kan Raden Wijaya sebagai pendiri Majapahit itu Raden atau Radin ya, Radin Intan di Lampung, itu kan pemuka agama, gelar Radin. Raden Wijaya itu kan pemuka agama, artinya di dalam bahasa Armenia itu pemuka agama. Raden Wijaya sendiri sebenarnya tidak beredar di Kediri di zaman kerajaan Kediri ada, atau tidak beredar di Singasari. Kalau kita kembalikan cerita Ken Dedes, ya kan, Ken Dedes tidak di Kediri, tidak di Singasari, dia itu di Tapal Kuda, daerah Tapal Kuda Jawa Timur, Tuban, Gresik, Panarukan, Pasuruan, kan di daerah itu dia berada. Di mana ada zona ekonomi, di situ ada pentas seni. Ken Dedes adalah penari. Juga Raden Wijaya dikenal sebagai pengusaha terkemuka. Jadi dia tidak terlibat ketika Tiongkok menyerang Singasari pada 1293. Itu dimaksudkan oleh Tiongkok, itu yang dia cari adalah Kartanegara. Tapi Kartanegara udah nggak ada. Yang ada adalah Jayakatwang. Kartanegara udah mati. Kenapa dia cari Kartanegara? Ada insiden ketika utusan Kubilai Khan, nampaknya itu debt collector yang datang ke kerajaan Singasari, kupingnya digiris sama Debt collector, Be? Iya. Jadi perdagangan aja itu? Begini, kalau kita rekonstruksi, kan yang awal berdiri itu Miner Power System Kanjuruhan di daerah Malang, ya kan? Abad 10 juga itu kan bisnisnya adalah tembikar. Kediri juga bermain bisnis tembikar, baik yang dibuat di Kanjuruhan maupun yang didatangkan dari Tiongkok. Jalur yang dipakai adalah Kali Berantas, ya kan, untuk menuju samudra, itu Kali Berantas yang dipakai. Itu bisnis dia adalah itu, sampai berlanjut dengan dua kerajaan yang merupakan pecahan, Jenggala dan Daha, lalu menyatu lagi dalam Singasari. Itu semuanya kerajaan orang-orang Khmer. Itulah kerajaan beragama Buddha. Satu-satunya yang ada di Indonesia, tidak ada yang lain. Satu-satunya? Iya. Nggak ada yang lain, mau ambil yang mana dia? Kan kita harus lihat apa ras daripada pengelola kerajaan itu. Iya kan? Jadi rasnya apa itu, Be? Cambodia, Khmer. 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 Oke. Jadi
mereka dihajar 1293 oleh Tiongkok. Tiongkok memang hanya untuk memberi pelajaran saja kepada Singasari, dan bubarlah Singasari dihajar oleh Tiongkok. Dari 1293 sampai dengan 1309 itu vakum, tidak ada power system di Jawa Timur. Barulah datang orang-orang Kaukasia ini, Raden Wijaya membuat power system di daerah Mojokerto pedalaman yang disebut Trowulan. Di situ dia buat, dan kerajaan Majapahit ini bisnisnya adalah emas. Belum lama kan ditemukan 3 sumur bekas penggalian emas, tapi depositnya udah tidak ada. Jadi deposit yang dikuasai oleh kerajaan Majapahit tidak banyak. Tidak banyak. Pada masanya juga? Pada masanya juga. Jadi kalau kita mau mengindikasi kerajaan Majapahit adalah pada makam Trowulan. Trowulan itu semua makam Islam. Semua makam Islam. Jadi bukan Hindu Buddha ini Majapahit? Kagak ada. Jadi mereka ini mengaitkan peninggalan Singasari berupa makam-makam, ya kan? Itu dengan Majapahit nggak ada kaitan. Nggak ada kaitan. Kerajaan-kerajaan Islam umumnya efisien, ya kan? Kecuali masjid, nggak ada bangunan yang dibangun. Ya, Betseba yang ditemukan di Kediri itu bukan peninggalan Majapahit. Apa saja yang ditemukan? Tempat pemandian Queen of Sheba? Mungkin. Kayak itu mesti orang Maghribi yang bikin Betseba. Jadi jangan segala macam penemuan itu langsung dikaitkan dengan Majapahit. Kan begitu. Nggak mungkin. Dia efisien, tentara aja dia menyewa kok. Kalau kita lihat arealnya Majapahit terbatas. Tentara nyewa, Be? Dulu kan salah satu bisnis yang rame dulu kan soldier of fortune, tentara sewaan. Disewakan bukan saja di sini, itu universal. Di mana-mana orang perang tuh nyewa tentara karena biayanya mahal kalau mempunyai tentara reguler. Kecuali zona ekonomi, karena dia mempunyai kemampuan keuangan, dia menyiapkan tentara reguler. Kalau kerajaan banyak kan nyewa. Sewa ya? Nyewa. Dan Majapahit salah satu penyewaan tentara di situ? Iya, dia bukan menyewakan, dia menyewa. Dia menyewa? Iya. Karena reguler tempatnya di mana? Trowulan itu kecil. Yang kerajaan yang terkenal sebagai penyewaan tentara? Mataram. Mataram ya? Iya. Mataram 2? Mataram 2. Iya kan? Jadi kita lihat Majapahit itu dari kuburan Trowulan itu kuburan Islam. Iya kan? Dan ada lagi indikator yang lain. Orang-orang di Majapahit itu suka perempuan Cempa. Campa. Di Jawa Timur disebut Cempo, Putri Cempo. Kan ada makam-makam Putri Cempo. Itu bini-bininya keluarga istana. Majapahit. Dia mesti cari yang Islam. Wih, ini menarik nih, Be. Karena yang kita tahu nih, Be, generasi-generasi Vasco ini kan yang kita belajar dari buku sejarah kan, Be. Buku sejarah sama para sejarawan yang ada. Selama ini kita kenalnya Majapahit itu Hindu Buddha. Iya, karena mereka tidak membuat penelitiannya tidak deduktif, harus dilihat dulu, ya kan, jangan langsung kepada Majapahit diubak-ubak. Dunia dulu, regional, baru Majapahit. Ya kan, dia nggak hidup sendirian, nggak bisa dong cuma Majapahit diubak-ubak. Daerahnya cuma Trowulan diubak-ubak. Korelasinya bagaimana dengan dunia internasional? Dengan internasional, lalu dengan regional, baru masuk kita ke subjek atau objek yang bersangkutan. Itulah metode yang harus dia tempuh, deduktif. Bukan dia main muter-muteran di Trowulan, nggak ketemu. Istananya aja nggak ketemu. Terus bagaimana dengan Gajah Mada, Be? Nanti kita Gajah Mada, istananya aja nggak ada, tapi saya pikir dia ada istana. Cuman kalau sudah kerajaan Islam, apalagi didirikan oleh migran, itu biasanya sangat efisien dalam pengeluaran. Dia buat apa istana bagus-bagus? Menurut saya istananya dari kayu yang jati gitu kan. Nah, waktu mereka bubar 1478, istananya ditinggal begitu aja ya, diambilin orang, jati-jatinya kan. Nggak ketemu istananya. Jadi itulah Majapahit. Nah, kita lihat kok ada perang Paregreg, misalnya kan. Paregreg atau Parigi itu kan Katolik artinya, ya kan? Ya kan?
kenapa mesti perang sama Majapahit kalau dia itu Buddha? Kan nggak ada sejarahnya. Nah, Paregreg itu adalah orang-orang Karibia yang mendirikan power system di daerah Jawa Timur dekat Banyuwangi, Belambangan. Bisnisnya juga sama, cari emas. Itu terjadi pada masa-masa Brawijaya V lah ya. Pada masa Brawijaya V itu terjadi perang, dikenal sebagai perang Paregreg. Itu perebutan tambang emas Di daerah? di daerah situ Jawa Timur. Oke. Yang juga nggak begitu besar juga? Oh, besar kalau di Banyuwangi. Besar itu, Be? Kalau di Banyuwangi besar, tapi Paregreg nggak tahu, ya kan? Dia cuma tahu di sekitar Trowulan itu sumur-sumur, padahal deposit emas di Trowulan itu nggak banyak. Justru yang banyak di Banyuwangi, tapi orang-orang Karibia itu nggak tahu. Kan rajanya namanya Minak Jinggo. Kan tahu kan Jenggo? Jenggo. Kan? Nah, iya kan? Iya. Dan memang pada zaman Hayam Wuruk, bini tua atau permaisuri Hayam Wuruk dapat anak perempuan, kawin dengan Brewirabumi. Brewirabumi itu adalah Paregreg, adalah orang Katolik. Brewirabumi, tapi dia tidak perang gara-gara itu, perang gara-gara penyerbuan dari pihak Belambangan. Memperebutkan tambang emas. Nah, tambang emas, ekonomi persoalannya. Itu ekonomi, tidak ada lain. Lain dengan perang di pewayangan. Ya kan, perang di pewayangan ya kita kira barangkali berebut jimat ya kan. Ini jimat gitu kan, diperebutkan bisa. Ya kan? Kalau di dunia yang nyata, jimat bakal apa? Ya kan? Kan nggak bisa ngidupin kerajaan tuh jimat. Nah, itu perang karena tambang emas, perang karena ekonomi. Karena konflik kepentingan. Pada akhirnya dua-duanya redup. Baik Belambangan maupun Majapahit. Begitu. Nah, sekarang kita cerita tentang Gajah Mada ya. Gajah Mada itu kita bisa mengerti makna perkataan itu dari bahasa Armenia. Gajah itu kan simbol dari orang pandai. Itu gajah. Kuat gitu. Taringnya. Mahal. Mada itu berambut. Kenapa kok bisa dibilang dia berambut? Orang-orang pandai zaman dulu kepalanya botak. Iya kan? Ini kok ada orang pandai ada rambutnya kan gitu, Gajah Mada. Makanya disebut Gajah Mada gitu. Dia kan zaman Hayam Wuruk ya, jadi Perdana Menteri. Sudah umur 69 dia diangkat. Kalau Mada bahasa Minangnya bandel, Be. Oh, Mada bandel bisa. Jadi pada umur 69 dia dilantik. Sumpah apapun Perdana Menteri atau Raja teksnya sama. Dia bersumpah di hadapan majelis orang-orang pandai-pandai, kalau di Minang Nini Mama. Raja Pagaruyung maupun Patiah Nan Sabah itu bersumpah di depan Nini Mama. Begitu. Jadi ini depan majelis. Depan majelis. Sumpahnya itu sederhana saja, menyatakan setia kepada raja kalau Perdana Menteri. Ya kan? Kalau raja menyatakan sumpah setia kepada resi dan kerajaannya. Itu nggak ada sumpah apa dari mana? Kagak ada, Be. Kagak ada tuh barang. Kagak ada, teksnya itu sama di mana-mana. Jangan lupa ya, di zaman itu itu sudah ada konstitusi. Cuman yang bisa kita temukan yang masih tertulis dari Kesultanan Wolio di Buton, Sulawesi Tenggara, yang mereka namakan konstitusinya itu Murtabat 7. Itu ada. Jadi orang tidak sembarangan, ada konstitusinya. Tapi ada konstitusinya itu bersifat lisan, ya kan, diingat, menjadi memori kolektif, ya kan. Atau mungkin juga pernah ditulis tapi hilang. Tapi yang masih komplit adalah milik dari Kesultanan Islam Wolio yang berdiri pada 1540. Itu masih ada Murtabat 7. Jadi mereka ada ketentuannya, nggak sembarangan. Jadi palapa itu nggak ada, Be? Nggak ada, nggak bisa bikin sumpah. Lu sumpah apa lo? Gue sih palapa aja. Oh, gue nggak. Gue mendingan asbak. Ya kan? Gue kagak bakal makan asbak kalau gue belum naklukkan lu. Nggak ada, lu takluk nggak takluk, masa orang makan asbak? Ya kan? Pelepah kan artinya pelepah pisang, pelepah kelapa.
nggak bakal dimakan. Nggak bakal dimakan, sumpahnya oke, atau Iya. sumpahnya sukses atau nggak sukses, nggak bakal dia makan gituan. Iya. Jadi dari teks saja udah kagak bener, gitu loh. Jadi ini harus, Gajah Mada itu orang pandai, jadi bukan orang yang apa namanya perkasa atau apa, karena resources kerajaan itu terbatas. Iya. Ya kan, yang dibelanjakan itu banyak, maka Perdana Menteri lah yang mengelola itu. Begitu. Jadi kenapa bisa sampai sejarahnya belok banget ke arah sini, Be? Wah, kalau kita bicara itu masuk ranah politik, kalau menurut saya memang para penulis kerajaan, para penulis sejarah yang diawali dengan dua tokoh, yaitu yang satu orang Yahudi Hungari, George Quedes, Ya, George Quedes, yang lahir 1886, yang pernah ke sini, dan Purbacaraka, dua-duanya memang sudah merencanakan itu. Yang harus dibesarkan dalam sejarah Indonesia adalah Hindu dan Buddha, Islam singkirkan. Padahal kalau kita pinpoint, verifikasi, ini kita lihat mana? Itu hanya Khmer yang ada di sini. Tujuannya menurut Babe apa ini, Be? Tujuannya dalam membelokkan sejarah ini? Ya itu satu model atau pola untuk mengisolasi Islam itu macam-macam. Dulu kan dikeluarkan dari sejarah, sehingga susah sekali kita mencari yang lengkap. Sejarah pagaruyung dalam sejarah Indonesia kan nggak ada. Iya, begitupun semua kerajaan yang lain. Yang lainnya nggak ada. Iya. Yang dibesarkan kerajaan fiktif Sriwijaya dan Tarumanagara, lalu kerajaan Majapahit. Yang dia sangka itu Hindu Buddha, padahal bukan. Wih, gila men, menarik banget ini ya. Jadi diskusi gua sama Babe ini membuat kita harus semakin terbuka pemikiran kita, karena bahwa memang sejarah itu tidak ada kebenaran yang hakiki, Be, ya, yang semua ilmu begitu. Iya, semua ilmu begitu. Yang selama ini kita pelajari dari sejarah itu mempunyai versi yang berbeda dari sudut pandang yang mana. Nah, tadi kan pernah gue tanyakan kepada Babe, apa kira-kira kepentingan politiknya mengenai dua sejarawan pada masa itu, Be, ya? Quedes dan satu lagi siapa, Be? Purbacaraka. Membuat atau mungkin bisa dibilang memanipulasi sejarah seperti seakan-akan yang seperti kita pelajari saat ini. Apa kepentingannya? Ini menarik, teman-teman. Coba kalian tulis di kolom komentar deh. Gimana, Be? Kira-kira begini kok, tesis mereka berhasil dihancurkan oleh saya. Iya. Karena mereka lupa. Saya menggunakan metode yang dinamakan total history. Total history. Iya, itu metode itu. Apa itu, Be? Jadi artinya dalam metode total history, linguistik penting. Kan kita mesti tahu Gajah Mada itu artinya apa, Raden Wijaya itu artinya apa, kan kita mesti tahu. Dari situ kita bisa menggali lebih dalam. Linguistik satu indikator. Lalu yang paling penting lagi adalah variabel ekonomi. Oke. Kerajaan-kerajaan khayal yang mereka ciptakan kan nggak jelas mata pencariannya. Apa Sriwijaya, apa Tarumanegara, kan mata pencariannya kagak jelas. Sumber ekonomi dari mana? Itu mutlak. Kalau kagak ada sumbernya, itu bukan kerajaan. Variabel ekonomi itu paling menentukan. Untuk uji sahih. Apakah klaim di suatu tempat ada kerajaan atau tidak, ada power system atau tidak. Untuk mereka menciptakan APBN-nya? Iya. Harus ada, dia kan sudah menghitung pada waktu itu. Iya. Ini menarik, Be. Jadi biar menimbulkan kesadaran bahwa anak-anak muda saat ini bahwa sejarah itu ada beberapa versi, yang mana yang harus kita yakini, ya balik lagi ke kalian. Seperti apa pandangannya, dasar ini seperti apa, dasarnya ini seperti apa. Karena Babe menyampaikan ini pun, Babe mempunyai dasar yang mendalam. Dari total history yang tadi Babe sampaikan, sistem kerajaan, power system yang ada di Indonesia, bukan hanya kerajaan ternyata. Berbagai macam lah. Intinya gampang ya bagi para pemula yang ingin masuk di dalam metodologi modern tentang sejarah, satu saja. Sejarah adalah logika. Kalau nggak logis, bukan sejarah. Gitu aja. Bagi kalian yang mencintai sejarah, maka sejarah pun akan mencintai kalian. Teman-teman semua, tulis komentar di bawah bagaimana pandangan kalian mengenai hal ini. Coba sebarkan kalau ini bermanfaat. Sebarkan ke seluruh sosial media kalian. Apabila ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol loncengnya, di subscribe biar lo terus update di Macan Idealis. Karena gue akan terus update kisah-kisah yang menarik setelah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.